Berlatar di pangkalan udara Bagram, kisah langsung berfokus pada seorang tentara Amerika Serikat yang bernama Mike Murphy yang baru saja bangun dari tidurnya dan langsung berkirim pesan dengan kekasihnya. Dalam pesan tersebut mereka tampak sedang membicarakan tentang hadiah pernikahan untuk kekasihnya yang akan segera berlangsung. Begitupun dengan Matt Alexson yang setelah bangun langsung bermesra-mesraan dengan istrinya lewat email. Singkat cerita, Mike lalu membangunkan anggota tim yang lain yaitu Marcus dan Danny. Setelah itu semuanya pun berkumpul untuk sarapan pagi sambil bercanda santai seperti biasanya. Tak lama setelah itu kemudian mereka semua dipanggil untuk rapat karena tim mereka yang bernama Red Wings terpilih untuk menjalankan misi kali ini. Di rapat tersebut mereka pun membahas tentang titik lokasi misi mereka nanti, yang mana lokasinya berada di daerah pegunungan. Di sisi lain terlihat kelompok pemberontak Taliban yang dipimpin oleh pria bernama Ahmad Shah. Beliau mempunyai seorang anak buah sebagai tangan kanannya yang bernama Tarak. Pada saat itu mereka sedang mengeksekusi salah satu warga di desa tersebut karena ketahuan membantu tentara Amerika. Use of deadly force is authorized. Use the appropriate force necessary to deter or defeat that threat. Kembali ke kantor pusat Amerika, singkat cerita mereka pun selesai dengan rapatnya. Mereka kemudian berkumpul untuk makan siang bersama sambil membicarakan strategi yang digunakan untuk membunuh target pada misi kali ini. Mereka semua kemudian mempersiapkan peralatan masing-masing mulai dari senjata-senjata, amunisi, serta komponen-komponen lain. Setelah itu mereka pun berangkat menggunakan sebuah helikopter dan misi pasukan Red Wings itu pun dimulai. Because this frogman's been there, done that, and it's going back for more. Cheers, boys. Keesokan paginya akhirnya mereka berempat tiba di titik lokasi pegunungan yang telah ditentukan sebelumnya. Mike, Matt, Danny, serta Marcus pun turun satu persatu. Setelah helikopter itu pun pergi, mereka akhirnya mulai bergerak. Di sepanjang perjalanan, Danny selalu mengabarkan titik demi titik lokasi yang telah mereka lewati ke markas pusat agar kondisi mereka bisa selalu terpantau. Mulai dari titik bernama Miller, kemudian Corona, dan Heineken. Namun saat sampai di titik terakhir, ternyata jaringan tiba-tiba mendadak hilang. Setelah itu satu persatu dari mereka mulai berpencar. Namun saat Marcus sedang mengintai pasukan Taliban di bawah, disitulah ia menyadari bahwa posisi mereka saat ini tak bisa melihat target dengan jelas. Mike pun memutuskan untuk berpindah lokasi ke tebing lainnya. Singkat cerita, setelah tiba di tebing yang lebih tinggi, akhirnya mereka dapat memantau pergerakan pasukan Taliban dengan jelas. Mike kemudian mengeluarkan teropongnya serta alat-alat yang dibutuhkan. Di bawah sana ia melihat pasukan Taliban yang jumlahnya sangat banyak. Singkat cerita, setelah lama mencari, Mike akhirnya dapat menemukan Ahmad Shah yang menjadi target utama mereka. Marcus yang sebagai sniper di situ pun berencana untuk langsung menembak Ahmad Shah. Namun Mike melarangnya karena mereka masih harus menunggu perintah dari markas pusat terlebih dahulu. Sedangkan sinyal saat itu benar-benar hilang. Mike lalu memerintahkan timnya untuk berjaga terlebih dahulu sembari menunggu radio mereka dapat terhubung lagi. Waktu pun terus berlalu, tak ada yang dapat mereka lakukan selama belum ada perintah yang masuk. Mereka hanya bisa menunggu dan bersembunyi di tempat tersebut. Sebagian ketiduran dan sebagian berjaga-jaga hingga tiba-tiba Danny melihat ada pergerakan di balik semak-semak. Mereka semua pun langsung terbangun karena melihat adanya kambing-kambing yang bermunculan. Tak lama setelah kambing-kambing itu datang, tak disangka ternyata di belakangnya juga ada 3 orang pengembala kambing. Semuanya pun langsung panik dan bersiap untuk menembak karena takut persembunyian mereka ketahuan. Lalu saat 3 orang itu sudah di depan mata, mereka semua langsung keluar dan segera menyergapnya. Namun mereka cukup kesulitan dalam berkomunikasi dikarenakan sama-sama tak mengerti bahasa satu sama lain.
Mike yang sedang menggeledah salah satu orang itu pun kaget saat menemukan sebuah alat komunikasi yang terhubung dengan markas kelompok Taliban di bawah. What the fuck is this? What the fuck? Singkat cerita, 3 orang pengembala kambing tersebut diikat di pohon. Mike lalu menyuruh Danny untuk terus mencoba menghubungi markas, namun radio masih belum bisa mendapatkan sinyal. Ia kemudian terpaksa menggunakan telepon satelit untuk menghubungi markas pusat. Akan tetapi sangat disayangkan ketika Mike akan berbicara dengan sersan di sana, tiba-tiba telepon terputus. Karena terjebak di sana dan tak ada jalan lain, Mike akhirnya berencana untuk berpindah tempat untuk mencari sinyal. Akan tetapi sebelum mereka pergi ke bukit lain, mereka bingung dengan nasib ketiga orang itu. Singkat cerita, setelah perdebatan yang cukup serius di sini, Mike lalu memberikan timnya 3 pilihan. Yang pertama adalah melepaskan tahanan tersebut, kemudian pergi ke bukit untuk mencari sinyal. Akan tetapi resikonya adalah setelah ketiga orang itu dilepaskan, mereka pasti akan langsung melapor ke pasukan Taliban di bawah. Dan para pasukan Taliban akan langsung naik dan mengejar mereka berempat. Pilihan kedua membiarkan mereka terikat dan pergi ke bukit lain untuk mencari sinyal. Akan tetapi resikonya apabila sampai malam tak ada satu orang pun yang menemukan ketiga orang tersebut untuk membuka ikatan mereka, maka mereka akan mati dimakan hewan buas atau mati kedinginan di tempat tersebut. Lalu pilihan ketiga yaitu membunuh ketiga tahanan itu. Leave them, let them go. I thought you were standing by waiting for your fucking orders. I am standing If they by. run down there, we got 200 Hajis. 200 friends down there. Got guys in Leavenworth doing 20 for taking home trophy. Setelah mendengar 3 pilihan dari Mike tersebut, Marcus, Matt, dan Danny merasa sangat bingung. Mereka bisa saja membunuh 3 orang itu lalu membuat laporan palsu. Namun sebagai tentara, mereka telah disumpah untuk berkata jujur dan tak boleh membunuh warga sipil. Kalaupun ditinggal dan dibiarkan terikat juga sama halnya membunuh, karena ujung-ujungnya mereka akan mati dimakan hewan buas. Tapi kalau dilepaskan, mereka akan melapor ke pasukan Taliban di bawah dan mereka berempat akan mati diserbu dan dikepung oleh pasukan Taliban. Perdebatan yang cukup panjang tersebut akhirnya Mike sebagai pemimpin regu yang akan mengambil keputusan, dan keputusan yang diambil Mike adalah melepaskan ketiga orang tersebut dan naik untuk menghubungi markas pusat serta menunggu jemputan. Ia kemudian berkata bahwa misi ini telah dianggap gagal karena posisi mereka sudah tidak aman, ditambah lagi sinyal yang sudah terputus. Karena saat ini fokus utamanya adalah berusaha secepat mungkin mencari sinyal radio untuk menghubungi markas sambil berharap bantuan bisa datang lebih cepat daripada kepungan pasukan Taliban. Dan hingga pada akhirnya ketiga tahanan itu pun dibebaskan. Beberapa waktu kemudian setelah mereka semua sampai di bukit lain dan radio tersebut masih juga belum mendapatkan sinyal, Mike lalu memerintahkan mereka semua untuk berjaga-jaga sedangkan ia akan mengecek kondisi sekitar. Akan tetapi pada saat Mike melihat sekeliling bukit, ternyata bukit tersebut sudah dikepung oleh pasukan Taliban yang sedang mencari keberadaan mereka. Semua itu hasil dari laporan ketiga sandera yang mereka lepaskan tadi. Mike lalu segera kembali dan langsung memberitahukan kepada semua anggota untuk bersiap-siap karena sebentar lagi akan terjadi kontak senjata. Satu demi satu para pasukan Taliban mulai terlihat mengendap-endap di balik pepohonan untuk mengintai mereka. Semua anggota telah bersiap dan tiba-tiba muncul pasukan Taliban yang begitu banyak dan kontak senjata pun tak dapat terhindarkan. Di sini pasukan Taliban terus-menerus berdatangan hingga membuat mereka semakin terpojok. Danny yang masih terus berusaha menghubungi markas pusat di tengah perang itu pun tiba-tiba ia pun terkena tembakan. Di tengah serbuan dan kepungan pasukan Taliban itu, mereka terus-menerus melawan walaupun tembakan musuh berhasil melukai mereka satu persatu.
Mike terus meminta para timnya untuk terus berusaha menghubungi pangkalan, akan tetapi sangat disayangkan radio yang mereka bawa hancur terkena tembakan. Di saat keadaan mereka sudah benar-benar terpojok serta posisi mereka tidak memungkinkan lagi untuk kabur ke arah lain, dengan sangat terpaksa mereka semua pun bersiap untuk melompat dan hingga pada akhirnya mereka semua pun berhasil selamat. Di beberapa menit yang tenang itu, sekilas mereka merasa kalau mereka telah berhasil lolos dari kepungan pasukan Taliban. Akan tetapi Mike yang sedang memeriksa keadaan di atas tiba-tiba tertembak. Ia kemudian memerintahkan anggotanya untuk segera pergi karena pasukan Taliban tersebut sudah mulai turun untuk mengejar mereka. Akhirnya Matt, Mike, dan Danny pun segera berlari sementara Marcus berhasil menyingkirkan musuh-musuh yang turun ke bawah. Ia kemudian mulai berlari menyusul mereka bertiga. Di situ Danny yang sedang berlari pun mulai merasakan kaki serta badannya yang terluka parah. Ia berusaha berlari sekuat tenaga, namun pada akhirnya ia terkena tembakan dan terjatuh. Untungnya ia masih bisa bangun dan kembali berlari. Setelah mereka semua berhasil bersembunyi di bebatuan, namun sialnya di situ psikologi Danny mulai kacau yang membuat ia terus-menerus mengoceh dengan suara yang sangat keras hingga membuat posisi mereka diketahui oleh pasukan Taliban. Marcus terus berusaha untuk menenangkannya sambil melihat kondisi Mike dan Matt yang juga terluka parah. Akan tetapi pada saat pasukan Red Wings tersebut baru menarik nafas dan beristirahat, tiba-tiba kelompok Taliban pun datang lalu kembali menghujani mereka dengan peluru. Di situasi yang semakin tidak terkendali itu, akhirnya Mike memutuskan untuk segera kabur dan mencari tempat aman, namun sayangnya lagi-lagi di ujung tempat tersebut adalah jurang. Dengan keadaan mereka yang sudah terluka parah, Mike lalu menyuruh Matt untuk melemparkan bom asap dan segera berlari untuk melompat bersama mereka bertiga. Singkat cerita, Danny pun terkena tembakan. Ia cukup kesulitan untuk bangun dan berjalan. Untungnya Marcus dengan sigap menyeret dan menggotongnya. Mereka terus berusaha menghindari tembakan demi tembakan dari pasukan Taliban. Lalu pada saat Mike dan Matt melompat duluan ke bawah, Marcus yang berusaha membawa Danny pun terjatuh dan meninggalkan Danny sendirian di atas. Saat berada di bawah, keadaan pun terlihat sudah sangat kacau. Mulai dari Danny yang tertinggal sendirian di atas, Marcus yang kesulitan mendengar akibat benturan di kepalanya, dan Matt yang terluka parah. Namun di posisi tersebut sinyal mulai muncul walaupun masih kecil. Kemudian Mike memerintahkan Matt untuk membackup-nya dari belakang, sementara Marcus yang akan menjemput Danny yang tertinggal di atas. Saat akan naik, keadaan di sana pun benar-benar sangat kacau. Karena ternyata para pasukan Taliban telah mengepung mereka lagi, hingga Marcus dan Mike tak bisa bergerak kemana-mana. Akhirnya di momen itu Mike sebagai pemimpin tim memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menghubungi markas pusat dari atas tebing sana, yang mungkin sinyal di sana akan lebih baik walau tak ada jaminan bahwa ia akan selamat. Mendengar hal tersebut, Marcus berusaha menahannya, akan tetapi keputusan Mike sudah bulat. Karena tak ada jalan lain lagi, ia kemudian memberikan sisa amunisi terakhirnya kepada Marcus, lalu ia berkata, Never end the fight. Setelah Mike berhasil sampai di atas, ia lalu mengeluarkan telepon satelitnya dan mulai menghubungi rekannya yang berada di markas pusat. Di situ ia mengatakan bahwa timnya saat ini sedang terpojok dalam kontak senjata melawan pasukan Taliban. Di sini Mike meminta pasukan bantuan untuk segera datang menyelamatkan mereka, namun karena ia tak tahu di mana titik koordinat mereka, maka Mike hanya bisa menyebutkan ciri-ciri lokasinya saja. We're heading down the ravine toward
Di atas tebing yang sama sekali tak ada tempat untuk bersembunyi. Di sini Mike terlihat begitu senang karena beberapa hari terakhir ini mereka cukup kesulitan untuk mendapatkan sinyal. Kini ia berhasil menghubungi markas pusat dan meminta bantuan, namun posisi Mike yang sangat terbuka membuat kelompok Taliban dengan mudah menemukannya. Hingga pada akhirnya Mike diterjang oleh timah panas dan gagal dalam memimpin misi ini. Begitupun dengan Danny yang tertinggal sendirian di atas dan terlihat sudah tak berdaya lagi. Saat ini hanya tinggal Matt dan Marcus yang tersisa. Para pasukan Taliban terus mendekat dan mengepung mereka berdua, hingga mereka pun memilih untuk berpencar sambil perlahan demi perlahan mundur. Beberapa waktu kemudian saat posisi mereka sudah sangat terpojok, kemudian datanglah 2 helikopter berisi pasukan bantuan. Mereka berdua pun nampak sangat bahagia karena setelah habis-habisan bertahan selama dalam pertempuran yang sangat panjang, kini akhirnya mereka berdua bisa selamat. Akan tetapi sangat disayangkan harapan itu harus mereka kubur dalam-dalam. Karena ketika salah satu dari 2 helikopter tersebut akan mendarat, tiba-tiba karena merasa posisi mereka tidak aman, pasukan bantuan di helikopter tersebut akhirnya kembali ke markas dan meninggalkan Marcus bersama Matt yang masih terjebak di medan pertempuran. Matt dan Marcus yang tertinggal terlihat sangat kecewa dan mereka berdua tidak lagi memiliki kesempatan untuk selamat. Tak lama setelah itu terlihat Matt yang terpisah dari Marcus tiba-tiba bertemu dengan pasukan Taliban yang kembali mengepungnya. Matt yang sudah terluka parah berusaha sekuat tenaga untuk terus-menerus melawan para pasukan Taliban walaupun dengan penuh luka di tubuhnya. Hingga pada akhirnya senjata yang tersisa hanyalah sebuah pistol. Dan kemudian peluru pistol Matt habis. Di tengah hutan sendirian melawan pasukan Taliban itu, Matt hanya bisa terdiam dan bersandar di sebuah pohon. Dan pada akhirnya Matt menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara Marcus terlihat sedang mencari keberadaan Matt. Ia lalu terkena tembakan misil RGP hingga membuatnya terpental jatuh ke bawah. Pasukan Taliban yang melihatnya langsung segera turun untuk memeriksa keberadaan Marcus. Beruntungnya ia langsung mengambil senjatanya kemudian segera bersembunyi di balik bebatuan. Di saat Marcus sedang bersembunyi, tiba-tiba terlihat sebuah helikopter yang akan menyelamatkannya. Namun karena si pilot tak menemukan keberadaan Marcus dan yang lainnya, akhirnya mereka pun menganggap bahwa para tim Red Wings telah gugur dan tak lama setelah itu mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di persembunyiannya, Marcus yang merasa sudah sangat lelah pun tanpa sadar tertidur di balik bebatuan tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Marcus terbangun dari tidurnya, ia mulai merasakan sakit karena luka yang begitu banyak di seluruh tubuhnya. Perlahan demi perlahan ia mulai mengobati lukanya tersebut, kemudian Marcus mulai berjalan kembali untuk mencari Matt. Di perjalanan itu betapa bahagianya ia saat menemukan sebuah sungai kecil. Di situ ia langsung menceburkan diri dan meminum sebanyak mungkin serta membersihkan luka-lukanya di dalam air. Setelah hampir 2 hari lamanya ia berperang, akhirnya ia pun dapat meminum air dengan puas. Akan tetapi kegembiraan itu tak berlangsung lama. Ia pun kaget bukan main saat melihat warga sipil setempat. Marcus yang terkejut pun langsung segera mengeluarkan granat untuk mengancamnya, akan tetapi warga itu meminta Marcus untuk tetap tenang karena kelompok Taliban sebentar lagi akan datang. Sekilas Marcus tak percaya pada warga tersebut, namun karena terdesak ia pun memilih untuk percaya dan ikut pergi bersama mereka. Singkat cerita, Marcus dibawa ke sebuah desa dan di sana terlihat banyak orang yang memandangi Marcus dengan tatapan yang begitu sinis.
Ia lalu dibawa masuk ke rumah orang tersebut untuk menyembunyikan keberadaannya dari kejaran para pasukan Taliban. Di dalam rumah itu, Markus yang masih tidak percaya dengan warga di sana, ia pun masih terus mengancam mereka dengan sebuah granat. Namun pria tadi terus berusaha menenangkan dan meyakinkan Markus untuk percaya kepadanya. Awalnya Markus merasa heran kenapa ada orang Afghanistan mau menolong orang asing sepertinya. Tapi karena sudah tak ada pilihan lain, Markus akhirnya memilih percaya kepada mereka. Ia kemudian mengeluarkan sebuah peta lalu meminta pertolongan kepada pria itu untuk memberitahukan keberadaannya ke pangkalan militer Amerika yang ada di Bagram. Kemudian salah satu warga di situ pergi untuk menuju pangkalan Amerika untuk mengantarkan surat. Tak berselang lama setelah itu tiba-tiba terdengar di luar rumah sedang terjadi keributan. Ternyata para pasukan Taliban sudah mengetahui keberadaan Markus di desa tersebut. Mereka semua langsung mengacak-ngacak rumah satu demi satu sampai pada akhirnya mereka berhasil menemukan Markus. Ia pun langsung segera diseret menuju tempat pemenggalan. Akan tetapi warga desa tersebut langsung mengeluarkan senjata mereka untuk menghentikan pasukan Taliban tersebut. Di sini barulah terlihat bahwa ternyata bukan hanya pasukan Amerika saja yang berusaha untuk memerangi pasukan Taliban. Akan tetapi ternyata di Afghanistan sendiri juga terjadi perang saudara antara warga yang pro dengan pasukan Taliban dan juga warga yang membenci pasukan Taliban tersebut. Para pasukan Taliban akhirnya memilih mundur dan tidak jadi memenggal Markus. Akan tetapi saat mereka pergi, mereka mengancam akan datang lagi dengan pasukan yang sangat banyak dan akan membantai semua warga desa tersebut karena dianggap telah membantu orang kafir Amerika. Markus kemudian dibawa kembali di dalam rumah. Di situ ia berusaha mengobati luka-lukanya dan mulai mengeluarkan satu demi satu peluru serta serpihan besi yang menancap di tubuhnya. Karena tidak bisa menahan rasa sakit yang teramat perih, Markus pun akhirnya pingsan. Keesokan harinya saat ia tersadar, ia lalu diberi makan dan minum sambil mengobrol tentang Amerika dengan pria yang menyelamatkannya tersebut. Betapa lahapnya ia memakan makanan pemberian orang tersebut karena memang sudah hampir 3 hari lamanya ia tak makan sama sekali selama di medan pertempuran. Walau kesulitan dalam berkomunikasi karena perbedaan bahasa, akan tetapi mereka berdua pun pelan-pelan mulai saling memahami satu sama lain. Di sini Markus bertanya kenapa warga Afghanistan itu mau membahayakan diri untuk menolongnya padahal ia hanyalah orang asing. Mendengar pertanyaan tersebut, pria itu pun menjawab bahwa bagaimanapun juga Markus adalah tamunya dan agamanya menyuruh untuk memuliakan seorang tamu. Di situasi yang tenang dan saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba semua penduduk di sana pun panik dan lari berhamburan karena ada serangan dari para pasukan Taliban. Di sisi lain di pangkalan Bagram, warga yang sebelumnya diutus untuk mengirim surat telah berhasil sampai di sana. Dan surat tersebut telah dikonfirmasikan kebenarannya oleh markas pusat. Para pasukan militer di sana pun mulai bersiap-siap untuk menjemput Markus dan akhirnya tim demi tim berangkat menggunakan helikopter tempur mereka. Kembali lagi ke desa, keadaan terlihat sudah sangat kacau. Pasukan Taliban mulai memasuki daerah pemukiman warga dan mereka terus-menerus menyerang penduduk desa dengan membabi buta. Para warga di sana yang berusaha melawan satu demi satu mati hanya demi melindungi Markus seorang. Pria yang menyelamatkan Markus tersebut lalu berusaha melawan salah satu pimpinan pasukan Taliban dan pertarungan yang sangat sengit itu pun terjadi. Setelah melalui pertempuran yang cukup sengit, akhirnya ia pun berhasil mengalahkan salah satu pimpinan pasukan Taliban. Di sisi lain terlihat di dalam rumah Markus terus dihajar habis-habisan oleh salah seorang pasukan Taliban yang berhasil masuk. Dengan tubuh yang masih penuh dengan luka, ia pun hanya bisa pasrah menahan pukulan hingga tendangan dari pasukan Taliban tersebut.
Untungnya ada seorang anak yang datang dan memberikannya sebuah pisau dengan sangat cepat. Tak mau membuang banyak waktu, Markus langsung menusuk orang tersebut hingga tewas. Keadaan di luar rumah pun terlihat sudah sangat kacau dikarenakan para penduduk di sana sudah tidak bisa lagi menahan serbuan pasukan Taliban yang sangat banyak. Hingga pada akhirnya datanglah helikopter. Tanpa mau membuang banyak waktu, helikopter tersebut langsung menyerang habis-habisan para pasukan Taliban di bawah. Dan untungnya pasukan Amerika datang tepat waktu untuk menyelamatkan Markus. Singkat cerita, setelah menantikan bantuan, kini Markus benar-benar bisa pulang. Sebelum ia menaiki helikopter terlebih dahulu, ia mengucapkan terima kasih kepada warga sekitar karena telah menyelamatkan hidupnya. Di akhir cerita kita diperlihatkan Markus yang sedang terbaring di dalam helikopter yang sedang dioperasi dalam perjalanan menuju markas pusat. Film pun ditutup dengan Markus yang kembali mengingat pengorbanan rekan-rekannya yang telah gugur dalam pertempuran. Dan film pun selesai. Segitu saja teman-teman pembahasan film kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.